Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Julian Fajar pada channel Organic Tips. Ya, oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, pada kesempatan kali ini, beberapa waktu lalu saya telah mengupload kepada teman-teman tutorial bagaimana cara untuk membudidaya tanaman Zamini kulkas atau ZZ plant. Yang ini cara yang saya share pada kesempatan itu adalah cara untuk membudidaya yang sangat standar. Ya, tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah percobaan kepada teman-teman bagaimana cara untuk membudidaya ZZ plant ini dengan cara yang cukup ekstrim. Butuh teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwasanya ZZ plant ini ada yang mengatakan dia tanaman yang immortal atau susah untuk mati. Kenapa? Karena dia dibudidaya dengan cara apapun dia selalu tetap bisa bertahan dan tetap bisa hidup menjadi tanaman baru. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukannya. Kita akan mencoba untuk membudidaya tanaman ZZ plant ini dengan cara yang dibilang cukup berbeda, cukup ekstrim ya. Ya, seperti apa pembahasan selengkapnya? Tetap terus saksikan video ini hingga selesai. Ini tanaman ZZ plant saya atau Zamini kulkas. Oke. Ya, baik, sebelum kita mulai tutorial budidaya secara ekstrim dari ZZ plant ini, kita akan mengambil spesimen, kita akan mengambil dulu batang yang akan kita budidaya nanti. Kita ambil batang yang ini ya, satu kita potong. Ya, oke, sudah dapat satu. Ya, ini daunnya. Ya, oke, langsung saja kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya, oke teman-teman, ini dia batang dari ZZ plant atau Zamini kulkas. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk memecah. Kita memotong-motong menjadi beberapa bagian dan kita akan mencoba menanamnya. Kita lihat apakah nantinya dia tetap akan tumbuh seperti yang dikatakan bahwa dia salah satu jenis immortal plant atau tanaman yang sulit mati atau bahkan tidak bisa mati, immortal. Kita akan lihat. Bentar. Oke, kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Nanti akan ada yang kita tanam batang dengan daun, lalu daun saja, lalu batang saja, dan lalu ujung kecil ini nanti juga akan kita coba untuk tanam. Oke, kita potong-potong dulu. Oke, sudah kita potong-potong menjadi beberapa bagian, menjadi banyak. Ada ini daun, batang dengan daun, batang saja, dan batang kecil. Ini tetap saya kasih daun ya, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk percobaan kali ini kita akan menanamnya pada wadah yang berbeda-beda ya. Saya sudah menyiapkan wadah tanamnya menggunakan polybag, dan untuk medianya saya menggunakan tanah yang dicampur dengan arang sekam, pupuk kandang, dan kokopit. Saya sudah menyiapkan masing-masing. Untuk yang pertama daun, kita akan menanamnya seperti biasa, kita tancapkan saja. Ini ya, kita tancapkan seperti ini. Karena satu mungkin terlalu sepi, kita tancapkan 2. Tancapkan 2. Oke, seperti ini ya.
berikutnya ini yang batang paling besar dengan daun. Kita lubangi dulu kalau yang ini, lalu kita masukkan. Dan untuk melengkapinya kita tambahi media tanam lagi dulu ya. Oke. Dan selanjutnya ini batang saja ya, sama kita lubangi dulu untuk mempermudah. Kita lubangi ya seperti ini, terus kita letakkan. Oke. Dan yang terakhir ini adalah batang ujung, batang yang kecil, yang biasanya kalau kita menggunakan teknik stek pada berbagai tanaman itu batang yang di ujung ini dia dihindari karena kemungkinan berhasilnya kecil. Tapi untuk saat ini, untuk tanaman ZZ Plant, kita akan mencobanya. Oke, udah kita buat lubang, kita masukkan, siapkan, kita lengkapi dengan media, kita penuhi lagi dengan media tanam. Lalu untuk daun sisa bisa atau kita tanam lagi saja. Oke, kita tanam lagi saja, bentar. Ya, karena daunnya dibuang sayang, ya kita sekalian tanam saja, karena apabila berhasil lumayan, nanti kita jadi punya banyak tanaman ZZ Plant. Karena ini cuman dia tambahan, kita agak penuh saja tidak apa-apa, ini cuman tambahan, siapa tahu berhasil. Oke, seperti ini. Yang ini kita ikhlaskan. Langsung saja setelah ini kita siram dengan air. Kita siram dengan air secukupnya. Oke, sudah seperti ini. Baik, selanjutnya tinggal kita letakkan di tempat yang teduh dulu. Besok saya akan memberikan update ya, nanti ini akan saya letakkan tempat yang teduh dulu, nanti seminggu kemudian akan kita bongkar lagi, kita lihat apakah ada perkembangan akar atau tidak ya. Jika ada, berarti memang tanaman ZZ Plant ini, Zamina Nicolcas ini adalah salah satu jenis tanaman yang dia sangat mudah dan luar biasa cara untuk membudidayanya. Oke, baik, itu dulu ya. Oke teman-teman, berjumpa lagi. Ini video lanjutannya ya. Ini sudah sekitar berapa lama ya, sudah lama banget dari awal video itu, sudah lama banget. Dan ini adalah pembuktian lah ya. Temanya adalah kita membudidaya ekstrim tanaman Zamina atau Zamina Nicolcas atau ZZ Plant atau apalah namanya. Kemarin kita sudah mencoba dengan 4 variasi. Ada yang daun saja, batang besar dengan daun, batang kecil dengan daun, dan batang saja. Nah, ini sudah sekitar berapa, saya lupa, dari saking lamanya sudah sangat lupa. Dari sekilas saja kita udah lihat ada satu yang gagal, yaitu yang batang saja. Kita lihat batangnya sudah kopong, tapi nanti tetap akan kita bongkar. Dan yang menarik, yang baru saja saya ketahui juga yang menarik adalah yang daun saja. Kenapa sangat menarik? Ini dia terlihat seperti daun biasa, tapi yang menarik adalah di bagian sini lah. Lihat kan, di sini ada akarnya. Atau bisa dibilang, atau bisa dikatakan bahwasanya budidaya Zamina hanya dengan daun saja ini berhasil. Tapi seperti apa? Bagian bawahnya akan kita bongkar juga sesaat lagi. Lalu untuk yang batang besar dengan daun, di sini juga sama. Nah, terlihat juga sudah ada akarnya, berarti kemungkinan besar ini juga berhasil. Dan untuk yang batang kecil dengan daun, sama, dia juga sudah ada akarnya. Berarti bisa dikatakan bahwasanya dengan percobaan ngawur ini, apabila Zamina ini masih memiliki daun, sudah pasti dia bisa hidup. Kesimpulan yang langsung ditentukan di pertengahan video.
Tapi tetap untuk memastikannya kita akan bongkar akarnya, kita bongkar bersama-sama. Oke, pertama kita bongkar dari yang gagal dulu. Nah. Kita bongkar bersama-sama, kita bongkar. Ya, bisa dilihat tidak ada ya, tidak ada tanda-tanda akar, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, nanti benar-benar yang dia cuman batang saja itu bisa dikatakan gagal ya. Nah, gagal ya, ya. Batangnya kosong, tidak ada kehidupan, berarti gagal. Kita buang. Nanti saya rapikan. Oke. Tidak ada kehidupan. Langsung kita pertama membongkar yang itu, yang paling menarik, yaitu di daun. Bisa kita lihat di sini daun sudah ada akarnya. Kita akan untuk lebih memuaskan rasa penasaran, tetap akan kita bongkar. Ya, ini sudah terlihat daunnya. Seperti apa ya kira-kira kondisi bagian bawahnya ini? Kita bongkar pelan-pelan. Oke, kita lihat satu, ini ada 2 daun ya, ada 2 daun. Kita lihat masing-masing daun nanti bagaimana perkembangan atau akarnya atau perkembangannya bagaimana ya. Makin ke bawah makin enggak ya. Oke. Masih menjadi, oh ini dia, ini ternyata perkembangan dari Zamina ini. Pertama dia memunculkan ini, bisa apa ya, bisa dikatakan dia seperti bonggol atau apa ya. Enggak, itu satu. Oh, ternyata begini ya. Oke. Oh, ada cacing, biar hilang. Oke ya, bisa dilihat seperti inilah ya perkembangan dari Zamina. Dia memunculkan ini, dia bonggol dulu. Ini sama seperti kalau kalian lihat saat kita budidaya Zamina yang biasa, itu di bagian bawah juga ada benjolan atau seperti inilah ya, iya kan? Pasti kalian ingat kan cuplikan videonya ini coba videonya. Ternyata itu juga muncul di ini, di daun yang kita budidayakan. Nah, ini dia. Nah, bisa lihat di sini daun yang kita tancapkan, dia langsung muncul seperti benjolan seperti ini dan munculkan akar-akar. Tapi ini kondisi sudah lebih dari sekitar sebulan. Ya, dan nanti mungkin akan awalnya dari benjolan ini, nanti mungkin dia akan mengeluarkan batang seperti tanaman Zamina yang kita tahu. Kurang lebih pasti yang satunya juga sama lah ya, biar lebih sedikit lebih cepat. Kita akan langsung lanjut ke yang satunya, yaitu batang besar dengan daun. Sama, dia sudah ada akarnya juga. Sudah ada akar di bagian bawah yang sudah menembus keluar polybag. Kita akan memeriksa bagian dalamnya apakah sama seperti ini tadi. Kita cek bersama-sama. Dia menempel di bawah. Ada ya. Oh, lihat. Oke. Konsepnya sama ya, konsepnya sama, tapi cuman dia ini mengumpul di bagian bawah ya, tadi ini ke atas. Lihat, lihat kan, sama konsepnya, mereka memunculkan sejenis bonggol terlebih dahulu. Ini yang bekas ditanamnya, dia langsung memunculkan bonggol, lalu memunculkan akar-akar di sampingnya. Ya, konsepnya sama seperti yang tanaman asli ya, yang Zamina asli. Ternyata seperti ini ya. Ini sangat luar biasa sekali, padahal dia cuma dari batang saja yang ada daunnya.
kita tanam dia bisa memunculkan. Memang Zamina ini adalah tanaman yang sangat luar biasa sekali lah menurut saya. Ini adalah pengalaman unik. Ini benar-benar baru sekali ini saya bongkar. Saya belum pernah bongkar sebelumnya. Jadi memang ini sekaligus reaction. Oke, yang terakhir dia batang kecil dengan daun. Sama dia sudah ada akarnya juga. Tapi untuk kondisi bagian dalamnya seperti apa akan kita lihat bersama-sama. Oke. Oh ya, lihat bisa dilihat sama ya, dia konsepnya sama. Tapi dari sini teman-teman bisa kita lihat dulu sebelum membongkar secara keseluruhan. Waduh, intinya adalah Zamina ini dia akarnya akan lebih banyak cenderung tumbuh ke bawah, ya kan? Jadi tadi kita lihat yang kita kuburkan segini, tapi akarnya yang muncul di bawah sini semua. Jadi ini sebuah tambahan info lagi buat teman-teman yang ingin membudidaya tanaman Zamina untuk lebih banyak atau memprioritaskan media tanam yang ada di bawah ya. Karena akar-akar dari Zamina ini dia tidak naik ke atas, tidak. Semuanya tadi semuanya keempat-empatnya mereka tumbuhnya ke bawah semua akarnya. Jadi itulah kenapa untuk tambahan info aja buat teman-teman yang ingin membudidaya Zamina untuk memprioritaskan media tanam yang di bawah. Oke. Ini sebuah menurut saya sangat informasi yang sangat wow. Baru kali ini saya membudidaya tanaman yang unik seperti ini, seperti Zamina ini. Ini juga mungkin sebagai informasi yang bagus buat teman-teman. Tapi menurut saya memang tidak butuh waktu selama ini untuk membudidaya tanaman Zamina ini, karena memang saya baru sempat membuat videonya sekarang. Jadi terkesan membutuhkan waktu lama. Tapi silahkan, menurut saya teman-teman bisa mencoba dengan durasi waktu yang lebih singkat daripada saya. Oke, untuk selanjutnya ini tinggal ditanam ulang di media baru ya menurut saya, yang ditambah nutrisi lagi lah. Oke, tidak akan saya lihatkan videonya karena nanti durasinya terlalu panjang. Silahkan teman-teman lihat, tanam sendiri bisa, tapi jangan teman-teman tanam sendiri bisa. Itu saja video untuk kesempatan kali ini tentang budidaya ekstrim dari tanaman Zamina atau Zaminiculcas atau ZZ plant atau tanaman dolar. Ya, oke teman-teman, bisa dilihat ini adalah tanaman Zaminanya atau Zaminicus yang kemarin kita tanam sudah sekian bulan, dan ini akhirnya bisa kalian lihat nih, dia sudah mengeluarkan kuncup batang yang seperti bentuk aslinya ya kan. Kalau kemarin kita menanam cuma sebatas batang bagian bawah yang dipotong seperti ini, bentuknya tidak sesuai kan ya. Tapi sekarang sudah bulan kesekian, sudah sekitar 3 bulan lebih, dan akhirnya dia muncul ini, dia muncul batangnya ya kan, baru satu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya percobaan saya ini bukan abal-abal, dan memang benar tanaman Zaminicus ini dia sangat survive di berbagai kondisi. Ditanam dengan kondisi apapun dia bisa tumbuh, lihat kan. Dia sudah, walaupun baru satu, tapi ini menunjukkan bahwasanya percobaan ini real ya. Dan kenapa yang saya tunjukkan baru satu, karena yang lainnya belum tumbuh. Tapi tidak apa-apa, itu masih on the way semua, dan nanti akan menyusul seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk tips budidaya yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman memiliki saran atau ide, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Mungkin ide untuk budidaya tanaman apa. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, tetap terus saksikan video-video yang akan saya share pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.